Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Pekalongan, warga Pemalang, warga Brebes, tentunya kita di sini sedang mengadakan podcast yang berjudul podcast ngobrolin filsafat agama. Itu nanti di sini ya bahas-bahas seputar filsafat ataupun keagamaan yang tentunya kita bahas semampu kita, karena kita mungkin belum ahli, tapi ya kita semampunya saja lah ya untuk memenuhi tugas bulilikrian kita tentunya. Nah, tapi di sini kita akan tetap profesional seperti halnya penyiar radio. Filsafat agama. Ini tema pertama nih, enaknya apa ya temanya? Yang pertama itu yaitu cancel culture. Kita kan sering banget sih ya main medsos, banyak kan pasti punya sosmed ya. Punya sosmed ya. Apa yang enggak? Apa ada yang punya di sini sosmed? Pasti punya sih. Punya sama ya. Apalagi sekarang ini punya second account ya. Iya, saya juga punya. Saya punya IG, Facebook, Twitter, semuanya lah punya. Tapi yang punya itu uang mungkin ya, yang punya uang. Kita lagi zaman seperti ini. Nah, di zaman digitalisasi ya seperti ini, itu pasti ditemukan yang namanya head comment. Dalam bermedia sosial itu pasti ada head comment. Itu yang namanya head comment termasuk bagian dari cancel culture. Cancel culture culture ya, kalau bahasa sekarang itu culture ya, anak-anak culture ya, culture. Nah, itu kita itu seperti itu melakukan komen terhadap sesuatu orang yang kiranya itu kita tidak suka atau benci lah. Contoh kayak misal saya tidak suka pada Mas Iqmal, lalu saya komen di Mas Iqmal tuh. Itu komen biasanya, wah Mas Iqmal tuh gimana sih orangnya terus banget, gila, hitam main gitu. Padahal kan hitam saya. Ya. Lalu nih, menurut kalian apa itu sih? Nah, cancel culture pada zaman sekarang, bagaimana pendapat Anda? Kalau menurut saya seperti ini harusnya dilakukan. Kalau menurut saya sih ya itu termasuk awalnya itu kayak sanksi sosial aja ya. Iya. Tapi lama-lama kan bisa berubah. Karena sekarang itu netizen nggak cuma kayak ngingetin doang, tapi mereka juga kayak ngelampiasin ego. Mereka kayak bervalidasi biar terpaling baik, paling suci gitu, biar tervalidasi lah di dunia maya. Menurut sih gitu. Tapi ya kalau menurut aku sih kita pun harus objektif ya tentunya, karena di satu sisi itu cancel culture ini muncul karena hukum formal yang tumpul saat menghubungi orang berkuasa berinfluencer. Jadi kita tuh sebagai netizen pun harus bikin pengadilan pada target-target agar ada efek jerahnya gitu. Setuju sih sama pendapatnya Ahmad tadi tentang surat itu. Tapi masalahnya cara netizen itu kadang suka kebablasan sama cara komentarnya itu suka kebablasan, nggak mikir-mikir dulu cara komennya gitu. Dan mereka juga belum bisa membedain antara mengkritik sama menghujat, karena kadang kan mereka ngomongnya asal ngomong aja, asal komen-komen aja gitu kan. Terus juga kita tuh sebenarnya tuh boleh nggak suka sama orang, boleh mengkritik orang-orang kayak gitu, tapi jangan sampai kayak kita tuh menghina fisiknya, terus juga privasi kita kadang-kadang kita nanti kan hujatnya
sampai tiba-tiba privasinya tanpa kita tahu yang sebenarnya kayak gitu kan. Apalagi sampai nyumpahin yang jelek-jelek kayak gitu kan, itu juga nggak baik kan. Itu bukan lagi ngebelain moral, tapi malah kita sendiri yang rusak moral itu, harga dirinya juga. Iya betul sih, kondisi seperti ini tuh justru membawa masalah baru. Kita menghakimi orang yang dianggap salah dengan tindakan tidak jauh berbeda dari kesalahan yang kita kritik. Jadi timbul pertanyaan nih buat kita semua, sebenarnya apa sih yang menjadi patokan untuk menentukan sesuatu itu baik dan buruk, dan apa boleh standar itu berubah hanya karena emosi atau pendapat netizen saja? Kalau dari sudut pandang psikologis, moral itu lebih ke relatif, jadi bukan absolut. Semisal kita itu tinggal di negara Amerika, otomatis kita bicara berpakaian bebas, kita terbuka, itu biasa saja di sana, ya kan? Tapi semisal kita menggunakan pakaian yang terbuka seperti itu di Indonesia, yang mana Indonesia itu punya adat tersendiri, maka itu menjadi perbedaan, jadi jomplang, jadi bukan adatnya kita. Karena kan sebuah adat itu bisa menjadi hukum. Kalau adat itu apa? Cuma kayak gitu ya, mungkin kalian masih kelingan lah. Pelajarannya Pak Sufi ya, Sufi lah. Iya, setuju sih. Kalau aku tentang tadi adat ya, kalau misalnya di luar itu seperti itu. Tapi kan kalau misal dalam filsafat juga, pandangan filsafat itu nggak selalu melihat semuanya itu relatif ya. Semuanya ada juga kayak moral. Nah moral itu kan itu sifatnya kan absolut tetap kan. Jadi kayak misal contohnya tidak boleh melakukan kayak pelecehan, kekerasan seksual gitu kan, kayak nggak boleh juga melakukan korupsi, yang dimana itu hukumnya itu emang mutlak nggak boleh, emang mutlak itu apa namanya melanggar ya, buruk gitu kan, perilaku buruk. Jadi kita yang nggak bisa, maksudnya apa ya, nggak, emang ada hukumnya sendiri seperti itu, tidak dalam hal tersebut ya seperti itu hukumnya. Kayak dari zaman dulu sampai zaman sekarang juga itu sudah menjadi hukum mutlaknya, jadi kita nggak bisa memperdebatkan hal tersebut gitu loh. Jadi emang ada nilai-nilai universal yang sifatnya itu mutlak. Ya. Iya betul sih, yang dikatakan Mbak itu sih benar. Kayaknya kalau kita menganggap moral itu semuanya itu bersifat relatif, yang ada malah nanti penjahat bikin kayak pembelaan lagi, pembunuh itu buruk bagi kalian, tapi menurut saya pembunuh itu baik gitu. Nah makanya dunia itu butuh fondasi moral yang apa ya, yang bisa menjaga tatanan hukum dan moral agar dunia itu tidak hancur gitu. Oke, selanjutnya ketika kalian sudah berteori ya masing-masing, kita coba ujikan teori dengan kasus yang sudah sangat terkenal. Kasus terkenalnya berarti seperti contohnya kalau itu misal ada seorang ayah yang sangat miskin tentunya, dan itu anaknya itu menderita sakit kritis. Ibaratnya kalau semua itu enggak sakit kritis, terus seorang ayah sebagai seorang ayah, terus ayah melakukan apa saja untuk kebaikan anaknya. Salah satunya dengan cara mencuri obat mahal di apotek. Untuk semua anaknya, si ayah mencuri obat mahal di apotek. Nah, dengan tindakan ayah seperti itu, tindakannya masih baik, yang dilakukannya itu baik atau sudah buruk menurut perspektif Anda nih sebagai mahasiswa tentunya ya? Jujur ya, kalau dari aku sendiri, kalau dilihat dari kamu, dari aku pribadi itu bakal tega ya kalau misalnya buat apa nyalahin si ayah, karena kan mau gimana pun niatnya baik, mau menyelamatin nyawa anaknya, cuma caranya aja yang salah. Ini tuh ada di filsafat aliran namanya
otoritarianisme. Iya, otoritarianisme itu. Gampangannya tuh kayak ngelihat salah benernya dari hasil akhir. Nah, kayak mau gimana pun kalau misalnya hasil akhirnya itu membawa kebaikan, membawa keberuntungan, ya di aliran ini masih kayak boleh-boleh aja gitu. Jadi kayak tindakan si ayah ini seakan membawa kayak berhasil menyelamatkan nyawa seseorang. Jadi kayak dari aliran itu masih bisa dimaklumin gitu. Itu kalau dari aliran si otoritarianisme. Tapi tunggu dulu Hil, kalau dilihat dari sudut pandang deontologi yang dikembangkan oleh Immanuel Kant, tindakan seperti itu tetap dianggap salah. Soalnya mencuri ya tetap mencuri, meskipun tujuannya itu baik. Jadi tujuan baik itu tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan sesuatu yang salah. Coba bayangkan jika semua orang memakai alasan itu, bisa jadi orang yang korupsi beralasan gak apa-apa korupsi, yang penting uangnya sudah saya sumbangkan. Nah, kalau seperti itu kan menjadi repot ya. Semua orang bisa beranggapan kalau kesalahannya itu sesuatu yang wajar. Ya, itu pendapat teori-teorinya. Masih ada Immanuel Kant, ada otoritarianisme. Nah, kita berhubung pembahasan itu lompat, kan biasanya lompat sih ya, filsafat agama. Kita coba tarik dari segi agamanya, bagaimana dari segi agamanya. Nah, ini tuh bagian terpentingnya. Kalau misal kita lihat dari sisi agamanya, salah satu tokoh Islam itu namanya itu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali itu beliau berpendapat bahwa moral itu enggak cuma tentang aturan dan juga logika, tapi moral itu ada loh sumbernya. Kalau misalnya dalam Islam, sumber itu kan ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah, Qiyas, Ijma gitu kan. Nah, selain itu juga kalau mengenai kasus tadi ya, yang ayah itu mencuri obat buat kesembuhan anaknya gitu, ya emang itu benar, maksudnya benar niatnya, tapi untuk cara mendapatnya itu salah. Walaupun niatnya itu sudah benar, maka caranya juga harus yang benar, biar dari hasil itu tetap halal gitu. Kalau kita tapi niatnya benar, udah mulia, tapi caranya salah, ya sama aja gitu kan, niatnya salah. Benar banget itu. Imam Al-Ghazali kan dikenal dengan konsep tasqiyah atau pengujian jiwanya, di mana beliau itu mengajarkan bahwa akhlak itu pancaran dari dalam hati. Nah, jadi kalau misalnya hati kita itu bersih, ya kita nggak akan mau mengotori hati kita dengan cara melakukan sesuatu yang haram. Karena beliau itu kan mengajarkan untuk selalu bertawakal dan mencari jalan yang berkah. Dan kalau kita tarik lagi ke soal cancel culture dan spesial kita otoriter tadi, prinsip Imam Ghazali yang wafatul lisan atau bahayanya menjadi lisan itu menakar dulu. Maka Imam Ghazali sendiri kan ngajarin kita ketika mau mengkritik atau meluruskan kesalahan orang lain, itu harus ada gitu. Jangan kita niatnya mau menegakkan kebaikan, tapi lisan kita penuh dengan sajian gitu. Nah, itu mah samaannya dengan kayak mengotori hati kita sendiri gitu. Ya, jadi intinya filsafat itu memberikan kita ruang untuk berpikir dan berimajinasi dia, serta mengungkapkan pendapat kita. Tetapi ada yang namanya agama, menurut Imam Ghazali dan agama, dimana bisa menjadi kompas ataupun arah untuk kita berkehidupan dunia.
Jadi tidak hanya kita berpikir logika saja, tapi kita harus menggunakan agama. Makanya kan namanya podcast ngobrol. Iya. Ya mungkin ini sudah waktunya melebihi 5 menit ya Mas. Iya, betulnya ini dalam kali dari saya Mustafa Kafabi, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan juga nantikanlah episode-episode selanjutnya dari Ngobrol ya teman-teman. Insya Allah. Ya mungkin itu dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.